Halo Studio Lovers, selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 sampai 2014, ada beberapa proyek infrastruktur yang telah ia garap. Nah, ada sebagian proyek yang belum tuntas, kemudian dilanjutkan pembangunannya di era Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur memang memakan waktu yang cukup lama nih, karena itu bukan tidak mungkin jika ada proyek infrastruktur yang diwariskan. Nah, setidaknya ada 5 proyek infrastruktur yang telah berjalan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berhasil dituntaskan di era Presiden Joko Widodo. Apa saja ya infrastruktur tersebut? Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih, seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Tol Trans Sumatera. Studio Lovers, pembangunan Tol Trans Sumatera termasuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang dirancang di era kepemimpinan SBY. Melansir Sekretariat Kabinet Setkap, salah satu strategi utama dalam proyek MP3EI ini adalah penetapan 6 koridor, yakni Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Nah, di Koridor Sumatera ada 3 proyek yang dicanangkan pembangunannya oleh Hairul Tanjung selaku Menteri Koordinator Perekonomian kala itu. Ketiga proyek tersebut termasuk Jalan Tol Trans Sumatera, Transmisi 500 kV Sumatera, dan Transmisi HVDC Interkoneksi Sumatera Jawa. Namun sayang seribu sayang nih Studio Lovers, belum sempat proyek tersebut diselesaikan, era kepemimpinan SBY sudah berakhir. SBY kemudian menitipkan sisa proyek tersebut kepada Presiden Jokowi sebagai presiden terpilih di tahun 2014 silam. Sungguh perencanaan yang kurang matang ya Studio Lovers. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Studio Lovers, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek infrastruktur yang dibangun pemerintahan Presiden Jokowi dan dijadwalkan beroperasi di tahun 2023. Nah, di sini Presiden Jokowi punya komitmen yang besar loh Studio Lovers. Tapi perlu diketahui nih bahwa proyek kereta cepat ini sebelumnya sudah digagas oleh Presiden SBY di masa pemerintahannya. Menurut Fathul Uyun dalam studinya, di era SBY, proyek kereta cepat menggandeng perusahaan Jepang bernama Japan International Cooperation Agency atau JICA. Sayangnya nih Studio Lovers, kerjasama tersebut tidak berhasil dan proyek kereta cepat belum bisa diselenggarakan. Di era Presiden Jokowi, proyek dikaji ulang dengan 2 perusahaan asal Jepang dan Cina. Kemudian, Rini Sumarno yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN menunjuk perusahaan Cina bernama Beijing Yawan HSR Co Ltd. Akhirnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun di bawah naungan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Perusahaan tersebut merupakan konsorsium yang 60% sahamnya nih dimiliki oleh BUMN PT Pilar Sinergi dan 40% sahamnya dipegang oleh Beijing Yawan HSR Co Ltd. Tol Cipali. Studio Lovers, pembangunan Tol Cikopo Palimanan atau Tol Cipali sebenarnya nih digagas pertama kali di era kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Sayangnya proyek tersebut tidak kunjung dijalankan dan mangkrak selama bertahun-tahun. Hingga di era SBY, proyek pembangunan Tol Cipali digagas ulang dan dimulai pembangunannya. Peletakan batu pertama Tol Cipali ini dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR era Presiden SBY, Djoko Kirmanto. Namun pembangunan tol belum selesai hingga SBY turun melepas jabatannya pada tahun 2014 lalu. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2015, pembangunan tol berhasil rampung dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Nah, di sini jasa Presiden Jokowi tak bisa diabaikan loh Studio Lovers. SPAM Umbulan Pasuruan.
Studi Lovers, proyek sistem penyediaan air minum SPAM Ombulan Pasuruan juga sudah digagas pertama kali di era Soeharto pada tahun 1973. Namun proyek tersebut tidak kunjung terlaksana dan kembali digagas di masa pemerintahan Presiden SBY. Menurut pemerintah Kabupaten Pasuruan, proyek diselenggarakan mulai tahun 2010 dan prakualifikasi 1 tahun setelahnya pada tahun 2011. Pembangunan masih belum selesai sampai di era Presiden SBY. Proyek kembali dilanjutkan setelah Presiden Jokowi naik menjadi presiden dan memakan biaya hingga 2,05 triliun rupiah. Pemerintah menggandeng PT Meda Adia Tirta Ombulan dalam menyelesaikan proyek SPAM Ombulan Pasuruan yang selesai dan diresmikan pada bulan Maret 2021 lalu. Nah, Studi Lovers, Jokowi tentu saja nih punya andil yang juga tidak bisa dilupakan dalam proyek ini. Pelabuhan Patimban. Studi Lovers, pembangunan Pelabuhan Patimban Subang, Jawa Barat sudah digagas di era Presiden SBY. Nah, saat itu, pemerintahan SBY rencananya nih membangun pelabuhan di Cimalaya, Karawang, Jawa Barat. Kendati demikian, proyek tersebut dibatalkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kala itu, Yusuf Kala, karena beberapa pertimbangan. Nah, salah satu kendala dari pembangunan Pelabuhan Patimban ini adalah berisiko mengganggu kabel bawah laut milik PT PLN. Setelah dibatalkan di era SBY, proyek pembangunan pelabuhan kembali digagas oleh Presiden Jokowi dengan pemindahan lokasi, yaitu di Patimban, Subang, Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini diharapkan dapat memangkas jalur distribusi dan lalu lintas darat yang terlalu jauh untuk sampai ke Jakarta, Semarang, maupun ke Surabaya. Oke deh Studi Lovers, itulah informasi tentang 5 proyek infrastruktur yang telah berjalan di era SBY dan berhasil dituntaskan di era Presiden Jokowi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!